Selamat siang teman-teman semua, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 13.36, maka acara selanjutnya akan segera dimulai. Acara berikutnya yaitu pematerian ketiga yang akan dimoderatori oleh Teh Dewi, Duta Pemuda Kabupaten Purwakarta. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada bidang kepemudaan Dispora Parbud yang telah mengundang saya sebagai moderator ketiga ya, materi ketiga. Ini Akang Teteh dari pagi. Dari pagi. Pas pagi pada kosong gini atau penuh? Kalau tadi pagi emang seginian? Atau pada pulang? Pulang ya, setengahnya pada pulang. Masya Allah udah bosen ya, apa gimana? Udah pada makan siang? Udah, kalau belum nanti minta ke panitia aja ya. Pemateri kali ini yaitu Bapak Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta, yaitu Kang Ahmad Arif Imamul Haq Esufil. Dan temanya kali ini bisa ditulis barangkali oleh Akang Teteh, pembangunan kesadaran pemuda dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Untuk Kang Ahmad Arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Atau masih ngobrol Kang Arif? Sambil ditunggu ya, bapaknya masih ngobrol kayaknya. Ini backgroundnya, coba acungkan tangan yang pelajar. Oh Masya Allah, pelajar, mayoritasnya pelajar ya. Yang mahasiswanya mana? Wah sedikit sekali. Iya, bapaknya datang ya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silahkan nanti ditulis dan dicatat, barangkali ada hal-hal penting yang akan ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian yang saya hormati, tadi kita barangkali sudah mendengar paparan dari Kadispora Jabar terkait dengan program pembangunan kepemudaan. Ada berapa tadi? Program pembangunan kepemudaan itu ada berapa? Satu? Apa? Penyadaran, kemudian pembangunan, pengembangan, pemberdayaan. Yang pertama penyadaran, itu yang paling penting sekali ya. Penyadaran itu asal kata dari apa? Sadar ya. Jadi asal kata dari sadar. Sadar bahwa kita adalah manusia. Misalnya ya, ada yang nggak sadar nggak dirinya manusia? Di sini nggak ada. Yang sadar dirinya binatang ada? Nggak ada. Ya. Kita manusia, kita harus sadar siapa kita. Kalau kita sadar bahwa kita manusia, maka
kita harus berlaku seperti manusia. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim. Artinya apa? Sebaik-baiknya penciptaan. Ya. Jadi sebaik-baiknya penciptaan. Malaikat, jin, setan, dedemit, ya. Kemudian apalagi? Hewan, ya kan? Tidak lebih sempurna dibandingkan manusia. Jadi manusia adalah penciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya. Manusia juga diberikan akal oleh Tuhan. Ya. Jadi kita harus menyadari betul siapa diri kita. Ketika kita sadar bahwa diri kita adalah manusia, maka kita harus berperilaku sebagaimana layaknya manusia. Menurut filsafat, manusia itu adalah mikrokosmos. Ya. Kita belum masuk ke materi ya. Kita ingin masuk ke bagaimana proses penyadaran. Apa sih sebetulnya penyadaran? Ya. Apa itu kata sadar? Ya. Sadar ini ilustrasi, ini contoh saja bahwa kita adalah sebagai manusia. Nah, sebagai manusia itu kita menurut filsafat itu adalah sebagai mikrokosmos. Artinya apa mikrokosmos? Mikrokosmos itu dunia alit, ya, dunia atau semesta yang kecil. Sementara alam semesta itu disebutnya makrokosmos. Jadi alam semesta secara keseluruhan, ya, itu adalah makrokosmos. Kenapa manusia disebut sebagai mikrokosmos? Karena di dalam diri manusia kita ini, ya, itu ada semua unsur alam semesta. Ada apinya, ada udaranya, ada airnya, ada tanahnya. Ya, dalam tubuh kita itu ada semua unsur kesemestaan. Ya. Maka kemarin kalau misalnya kita kajian filsafat, ya, manusia yang sempurna, ya, adalah manusia yang menuju atau menjadi apa? Menjadi Tuhan. Ya. Bukan dalam pengertian jadi Tuhan, tetapi menuju kepada Tuhan. Ya. Sehingga dia bisa berperilaku sebagaimana Tuhan berperilaku, ya, dan itu yang diharapkan oleh ajaran kita, ya, bahwa manusia harus berbuat sebagaimana Tuhan ingin berbuat, ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita berbuat, kita melihat, ya, kita melihat, maka kita melihat sebagaimana Tuhan melihat makhluk-makhluknya. Dengan cara misalnya dengan Rahman dan Rahimnya. Ya. Maka seorang manusia yang sempurna itu harus bisa mendengar juga sebagaimana Tuhan mendengar. Jadi yang kita dengar bukan hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Kita makan, kita minum juga dan seterusnya, itu juga harus sampai kepada pendekatan kita kepada Tuhan, gitu ya. Itu kesadaran, ya, kesadaran diri kita sebagai manusia yang diharapkan oleh Tuhan menjadi makhluk yang sempurna, ya, menjadi insan al-kamil. Ada istilah, ya, kita mungkin pernah mendengar namanya insan al-kamil. Nah, kemudian apa sih sebetulnya kesadaran itu? Seperti apa kesadaran itu? Secara sederhana barangkali kesadaran itu adalah eling. Ya. Tadi kita mencontohkan bahwa sadar bahwa diri kita manusia. Sadar saat ini misalnya Anda di sini sedang belajar, ya, sedang mendengarkan orang bicara, ya. Atau misalnya tadi sebelum kesini Anda sedang makan, ya, Anda sadar bahwa Anda sedang
makan. Atau Anda sedang sholat, Anda sadar sedang sholat. Nah, seringkali kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sedang sholat. Yang kita bayangkan adalah hal-hal lain. Nah, kesadaran itu, ya, karena kesadaran itu asal katanya serapan dari bahasa Arab yang berarti jantung, yang berarti dada, ya. Maka kita sering mendengar istilah di dalam dada atau di dalam jantung itu ada yang namanya hati nurani. Nah, nurani itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai jama' taksir. Kalau nur itu satu, kalau nurani itu artinya dua cahaya. Ya. Jadi di dalam kesadaran itu harus ada dua cahaya. Cahaya apa saja? Yang pertama cahaya itik apa? Iman. Yang kedua cahaya ilmu. Jadi di dalam kesadaran itu harus ada dua cahaya, cahaya iman dan cahaya ilmu. Ya. Cahaya iman dan cahaya ilmu. Maksudnya bagaimana? Jadi bahwa ketika kita sadar, ketika kita bersikap, ketika kita berperilaku, maka harus diterangi oleh dua cahaya tadi. Maka ada istilah berilmu tanpa beriman, ya, maka dia akan lumpuh. Ya. Beriman tanpa ilmu, maka dia akan sesat. Jadi dua ini harus ada di dalam hati nurani kita, harus ada di dalam kesadaran kita. Jadi kalau kita sholat, kita harus benar-benar melakukannya dengan sadar dengan ilmunya, sadar dengan imannya. Artinya apa? Ketika kita sholat, maka kita harus betul-betul, yang namanya sholat itu adalah mi'rajul mu'minin misalnya. Jadi mi'rajnya kaum beriman. Maka harus dipantengkan pikiran kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sedang sholat. Maka kemudian ada istilah as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang senyatanya adalah bisa menjadikan diri kita terhindar dari perbuatan maksiat, munkar, ya, tanha anil fahsya dan munkar. Ya. Tetapi kalau sholatnya tidak sadar, sholatnya tidak serius, tidak fokus, tidak eling kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perilakunya, ucapannya, perbuatannya itu akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang baik dan akan mendekatkan dirinya pada kemunkaran. Makanya ada yang disebut as-sholat sholat yang wailul lil musallin. Ya, sholat yang wail itu sholat yang tidak menjadikan diri kita selamat. Kenapa? Sholatnya asal-asalan, seperti sedang sholat, ya, seperti sedang sembahyang, ada takbir, ada apa, tetapi hatinya, pikirannya tidak sedang sholat. Kenapa? Karena nggak sadar. Sehingga sholatnya tidak bisa menolong dia terhindar dari kemunkaran dan kefasikan. Ya. Nanti kita akan bicara tentang selanjutnya kaitan dengan bentuk-bentuk yang kita bisa contohkan seperti apa ya kefasikan dan katakanlah kemunkaran itu. Ya. Nah, ini kesadaran. Ya, jadi kesadaran itu harus ada dua cahaya. Sekarang misalnya Anda datang sini, Anda mau belajar, Anda sadar atau tidak? Ya. Kalau Anda sadar, maka Anda ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya niatnya, ya kan? Niat bahwa Anda datang ke sini untuk mencari ilmu, untuk silaturahmi. Maka kemudian ketika niatnya benar, Anda akan fokus. Ya. Anda akan fokus. Tapi kalau niatnya ke sini untuk main, untuk
katakanlah ya sekedar mengisi waktu luang, maka yang Anda lakukan di sini bukan belajar. Gitu. Kenapa? Karena nggak sadar. Ya. Tapi kalau sadar akan fokus. Gitu. Nah, ini penting sekali kesadaran, karena di mana-mana ini kesadaran selalu kita bicarakan. Makanya program pertama dari kepemudaan itu adalah penyadaran. Bagaimana menyadari diri kita sebagai generasi muda. Ya. Dan kesadaran itu perlu ilmu dan perlu keimanan. Kenapa perlu iman? Nah, ini pertanyaannya. Kalau perlu ilmu, barangkali Anda semua paham. Gak ada orang sukses, gak ada orang bisa jadi hebat ya kalau tanpa ilmu. Ya. Teh Dewi di sini sebagai moderator tidak mungkin bisa duduk di sini misalnya dia tidak pernah belajar tentang bagaimana menjadi moderator. Ya. Anda yang misalnya jadi pengurus di OSIS, di MPK atau di BEM, kalau Anda tidak pernah belajar tentang bagaimana manajerial di dalam BEM, di dalam FOMPA, forum OSIS atau di OSIS, di MPK, maka mungkin Anda tidak akan mampu. Gitu ya. Ilmu penting. Ya. Nah, sekarang persoalannya dengan keimanan. Apa yang dimaksud dengan keimanan? Dalam artian keimanan sebagai sebuah cahaya yang akan menunjukkan kita, membuat kita mampu menyelesaikan masalah-masalah misalnya. Keimanan itu artinya kesadaran kita terhadap diri kita, siapa, dari mana, dan akan kemana kita. Itu keimanan. Ya. Dan setiap perilaku kita terhubung dengan yang menciptakan kita. Itu keimanan. Ya. Misal, contohnya, Anda mau makan, Anda baca bismillah. Anda selesai makan, Anda alhamdulillah. Anda selesai makan, Anda simpan, Anda buang sampahnya ke tempat sampah. Ya. Anda minum dengan tangan kanan. Ya kan? Itu bagian dari keimanan. Kenapa perlu keimanan? Kepada siapa keimanan itu? Tentu kepada Tuhan. Ya, tentu kepada Tuhan. Kenapa perlu keimanan kepada Tuhan? Karena sesungguhnya diri kita ini ya bukan apa-apa. Ya, diri kita ini bukan apa-apa. Dikatakan dalam salah satu kalimat, ulama mengatakan bahwa awaluhu nutfatin wa akhiruhu jifatin, bahwa awalnya kita ini adalah nutfah, campurnya ovum dengan sperma. Ya. Akhirnya apa? Wa akhiruhu jifah. Jifah itu apa? Bangkai. Ya. Kita ini sekalipun Allah mengatakan ahsanu taqwim, tapi aslinya kita ini adalah sesuatu yang tadinya kita anggap sesuatu yang mungkin jorok, dan akhirnya juga sebagai bangkai. Bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang tadi disebutkan di awal, al-insanu al-kamil, ya, makhluk yang sempurna? Kita harus menjadikan seluruh hidup kita menyatu dengan yang maha hidup. Dengan siapa yang maha hidup? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, atau Tuhan yang maha esa. Kita harus menyatukan seluruh ya tubuh kita, seluruh perilaku kita itu kita kaitkan kepada yang maha hidup, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Tuhan yang maha esa. Karena yang memiliki ruh itu adalah Tuhan yang maha esa. Di dalam tubuh kita ini kalau tidak ada ruhnya Tuhan, ya, maka kita adalah bangkai. Anda tidak bisa jawab, Anda tidak bisa gerakan tangan, Anda tidak bisa bergaya dan seterusnya. Itu semuanya bangkai. Yang ada di dalam tubuh kita ini adalah ruhnya Allah. Dalam salah satu ayat dikatakan wa nafakhtuhu fihi mir ruhi, kata Allah. Aku tiupkan sebagian ruhku ke dalam diri yang namanya manusia, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa berbuat, bisa berbicara, bisa segala macam. Ya. Nah, ketika kita menyambungkan dengan yang maha hidup itu, maka diri kita akan hidup. Ya.
Bagaimana caranya? Ya dengan cara mengingat, berdoa, berzikir ya setiap saat. Ya. Atau bahasa Jawanya eling tadi, sadar tadi bahwa kita ini tercipta dari Tuhan yang Maha Esa. Anda duduk, Anda berbicara dan seterusnya bukan karena keinginan Anda sendiri, tetapi dalam kerangka Anda mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Anda jadi orang sukses, Anda jadi orang hebat, semuanya diawali, diniati, dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sehingga apa? Yang menggerakkan kita, ya, yang menggerakkan kita semua ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Anda tidak mungkin bisa mencapai kesuksesan tanpa kehadiran Tuhan di dalam diri Anda. Anda bisa mencapai misalnya jadi orang kaya, jadi apa, tetapi kekayaan Anda ketika tidak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kekayaan itu akan sirna. Ya. Bahkan kalaupun Anda meninggalkan warisan yang baik, warisan itu akan jadi rebutan orang lain. Bisa jadi itu anak cucu Anda, bisa jadi orang lain, dan itu diklaim sebagai harta milik orang lain. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, bagaimana itu bisa kemudian menjadi sebuah katakanlah keberkahan, amal yang terus mengalir dan seterusnya? Maka niatkan semua itu dalam kerangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kesadaran ini penting sekali kalau menurut saya, termasuk bagaimana kita membicarakan tentang Pancasila. Karena apa? Karena sila pertama bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dan itu tidak berbeda dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan kita, ya. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan kita. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga menegaskan kepada kita bahwa kita adalah manusia, ya. Kalau tadi dikupas juga oleh Pak Dr. Amar kaitan dengan adil. Di sini di Pancasila ada dua kata adil. Adil yang pertama di sila kedua, adil yang kedua di sila ke-5. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua kata adil di situ. Dasarnya adil. Kita bicara tentang kemanusiaannya, ya. Bagaimana secara keseluruhan kita sadar bahwa diri kita adalah manusia. Jadi dari ketuhanan kemudian turun kepada kemanusiaan, kita harus sadar siapa diri kita, manusia. Tadi kita udah bahas di awal. Nah, ketuhanan kita juga udah bahas. Nah, maka tidak bisa dilepaskan sila pertama dengan sila kedua, ya. Kemudian sila ketiga, ketika bicara tentang persatuan Indonesia, ya, maka kita bicara tentang setelah kita sadar sebagai katakanlah makhluk Tuhan dan kita sebagai manusia, baru kita bisa bicara tentang persatuan Indonesia, ya. Nah, persatuan Indonesia itu bukan hanya bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tetapi bagaimana antar generasi, ya, antar diri kita, baik yang senior maupun yang junior, yang tua dan yang muda, atau antar generasi yang sebaya, itu saling memperkuat. Persoalannya kenapa tidak saling memperkuat? Karena dari awal bicara tentang ketuhanan dan kemanusiaannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena tidak disadari. Tidak ada proses penyadaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Tentang tugas kita di dunia ini seperti apa, orientasinya seperti apa, tujuannya seperti apa. Ketika kita bicara tujuan hidup, maka tujuan hidup kita cuma satu saja. Sebagaimana awalnya juga itu hanya satu. Ya. Makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah sangkan paraning dumadi uripnya manusia. Kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu tujuan yang hakiki yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh Rasul kita, oleh agama kita tentang
apa dari mana kita dan akan kemana kita. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tugasnya apa? Tugasnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Nah, kesadaran tentang ketuhanan itu kita lakukan sebagai manusia. Ya. Karena ada tugas di situ. Maka ketika urusannya begitu, ya, urusannya dengan Tuhan, urusannya tentang kemanusiaan, maka bicara persatuan Indonesia tidak menjadi sesuatu hal yang istilahnya tuh kita khawatirkan. Kenapa? Karena niatnya semuanya sama, tujuannya sama. Kita di sini bareng-bareng, ya kan? Kalau tujuan berbeda, kira-kira akan sampai nggak? Akan ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Tapi walaupun kita di selatan, kita di utara, kita di timur, kita di barat, kalau tujuannya satu, maka kita akan ketemu. Nah, bicara tentang persatuan Indonesia pun sama. Apa tujuannya persatuan Indonesia itu? Ya, tujuannya seperti kita pahami di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di antaranya apa, Irham? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Di antaranya itu. Maka kalau tujuan kita ber-Indonesia itu adalah itu sebagaimana yang ada dinarasikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, maka tujuan kita akan ketemu dari manapun kita. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita semua selalu mempelajari tentang, karena kan Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya kan? Tidak ada di tempat lain. Kalaupun kita misalnya sebutkan Pancasila itu, tetapi yang tidak bisa kita robah sebagai common platform kita sebagai bangsa, sebagai nation, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang tidak akan kita rubah, ya. Sebagai kesepakatan bersama kita sebagai warga bangsa, itu yang tidak kita rubah. Kalau Undang-Undang Dasarnya itu bisa kita rubah dengan amandemen. Sampai hari ini sudah amandemen ke-4, itu ya. Nah, tapi kalau pembukaannya tidak, dan disitulah ada nilai-nilai Pancasila, disitulah disebutkan tentang Pancasila, ya. Nah, karena itu kita harus sama-sama. Kenapa? Kita harus punya tujuan yang sama ketika mendirikan sebuah negara ini, sebagaimana founding fathers kita menyampaikan, mengukuhkan itu semua untuk kita sampai pada itu. Ya. Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan dibicarakan, kita udah pasti beda-beda. Tapi bagaimana saling memperkuat dalam persatuan. Ya. Jadi persatuan dan kesatuan, kita sering bicara tentang kesatuan, tetapi bagaimana membangun persatuannya itu. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa kemudian sampai kepada keadilan sosial? Maka di dalam sila keempat itu disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sebuah upaya, sebuah cara, ya. Bagaimana masyarakat itu dipimpin dan kita yang dipimpinnya juga menerima, gitu ya. Kerakyatan yang dipimpin itu kalau kita sebutkan sebagai demokrasi, maka demokrasinya sebetulnya bukan demokrasi dengan suara terbanyak, ya kan? Tapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kalau tadi Pak Dr. Amam mengatakan hikmat kebijaksanaan itu adalah dengan istilahnya apa, nilai-nilai filsafat, ya, dengan falsafah, gitu. Ya. Nah, memahami itu harus betul-betul tuntas sehingga kemudian, ya, ketika ada persoalan yang kita kedepankan adalah musyawarah, yang kita kedepankan, ya, bukan logika kekuasaan. Ya. Oh, karena saya pejabat, karena saya dosen, oh karena bukan, tetapi bagaimana adanya partisipasi, adanya katakanlah masukan-masukan, ada saran-saran, ada nasihat dan seterusnya. Ya. Nah,
ini penting sekali saya kira untuk kita sama-sama generasi muda yang memahami tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, bukan sekadar teori, tetapi bagaimana itu semua kita elaborasi, ya, kita istilahnya apa namanya, kita kaji, kita analisa betul-betul, ya, dari kronologisnya terbentuknya Pancasila. Ya. Yang terakhir tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Amar juga, oleh Dr. Amar juga, bahwa Pancasila ini di ujungnya keadilan sosial dan dimanapun, ya, seperti tadi juga dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya milik Indonesia, tetapi seluruh dunia. Keinginannya di ujungnya semua negara dibentuk adalah untuk menegakkan keadilan sosial, bukan keadilan individual. Kenapa keadilan? Bedanya keadilan dengan kebaikan apa? Keadilan dan kebaikan. Salwa, apa kira-kira? Ilham, apa ilham? Apa Salwa? Adil, tidak membeda-bedakan. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Beda kebaikan dengan keadilan? Ilham? Kebaikan itu perbuatan, kalau adil itu seimbang. Kemal apa Kemal? Kebaikan dan keadilan, bedanya apa? Ada lagi Kalilah, bedanya kebaikan dan keadilan. Apa Kal? Kebaikan harus, kalau keadilan kita yang nentuin. Oke, ada lagi? Meisha, apa Meis? Keadilan dengan kebaikan. Kalau kebaikan kepada semua orang, kalau keadilan kepada orang-orang tertentu, gitu. Gitu. Sama penjahat baik juga gitu. Hah? Ada yang punya pendapat lain? Bedanya kebaikan dengan keadilan? Ya, dari mahasiswa apa tuh bedanya? Bedanya kebaikan dan keadilan? Kebaikan moral. Kalau keadilan proporsional, moral dan proporsional. Oke. Secara definisi, yang namanya kebaikan itu mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kebaikan itu mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Anda punya uang,
ada di dompet Anda. Anda keluarkan, ada yang minta-minta. Anda disebut baik gak? Baik. Perbuatan Anda disebut apa? Kebaikan. Jadi kalau Anda punya sesuatu, ya, milik Anda, ya, milik Anda berikan kepada orang lain. Jadi mengeluarkan sesuatu dari tempatnya, itu kebaikan. Keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahalli. Ada dua orang, yang satu orang jahat, yang satu orang baik. Kita kasih uang dua-duanya 10.000. Kita melakukan kebaikan. Pertanyaannya, kita melakukan keadilan tidak? Kita melakukan keadilan tidak? Tidak. Ya. Orang jahat jangan dikasih, ya kan? Orang baik kasih. Karena maknanya keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Kemudian yang kedua, kebaikan itu, ya, itu bersifat umum. Sementara keadilan bersifat khusus. Ya. Yang ketiga, kebaikan itu, ya, istilahnya kebaikan itu kita bisa lakukan, ya, kepada siapapun. Ya. Nah, keadilan itu supaya orang yang tepat, ya, mendapatkan haknya. Jadi kalau Anda punya anak 3 beda usia, maka Anda tidak disebut adil ketika Anda samakan, misalnya dikasih uang jajan sama-sama semuanya 10.000. Ya kan? Anak SD 10.000, anak SMP 10.000, anak SMA 10.000. Anda baik, tetapi tidak disebut adil. Tidak disebut adil. Nah, itu, ya, tentang keadilan. Maka kenapa yang disebutkan di dalam sila kelima itu atau di sila kedua itu tentang keadilan, ya. Keadilan itu untuk semua orang, ya, di mana, ya, orang itu dalam artian begini, sifatnya umum tetapi objeknya itu akan menjadi khusus, gitu ya. Karena setiap orang akan terkena dengan kapasitasnya masing-masing. Ada 2 orang pencuri ayam dihukum, ya. Nah, menurut aturan misalnya 3 bulan. Ya. Kira-kira hakim akan menentukan sama nggak kedua orang itu? Tidak akan sama. Kenapa? Harus dilihat motivasinya. Yang satu maling ayam itu karena dia betul-betul butuh makan, yang satu dia maling ayam untuk dia jual, kemudian uangnya dia pakai untuk minum-minuman keras misalnya. Ya kan? Hukumnya akan sama nggak? Tidak sama. Gitu. Nah, disitulah disebut keadilan. Gitu ya. Di situ disebut keadilan. Bisa dipahami ya? Nah, dalam kehidupan kita yang hari ini, ya, kenapa kita ingin istilahnya tanamkan nilai-nilai Pancasila? Sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu sederhana sekali. Tetapi kan kita sering mengatakan Pancasila sebagai sesuatu yang mungkin basi bagi kita, mungkin sesuatu yang tidak menarik bagi kita. Tetapi bagaimana seorang Soekarno, bagaimana the founding fathers kita seperti diceritakan tadi oleh oleh Pak Dr. Amar, bagaimana mereka berjibaku memikirkan tentang dasar negara atau ideologi negara itu Pancasila begitu luar biasa. Terjadi perdebatan, terjadi diskusi panjang gitu ya. Sehingga kemudian mereka bisa menyatukan pandangan tentang apa yang disebut dengan Pancasila. Dengan nilai-nilai yang 5 itu, ya.
Nah, itu sesuatu yang harus kita betul-betul kaji, kita analisa kenapa mereka bisa seperti itu. Kenapa kemudian ya mereka juga menitipkan kepada generasi berikutnya termasuk kita ya, untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu ya. Persoalannya apa sih ini membuat kita tidak membuat kita kaya juga bicara tentang Pancasila. Maka kembali tadi tentang bagaimana kita kembali tentang diri kita, kepada ketuhanan kita, kepada kemanusiaan kita ya. Karena kalau tidak, maka yang ada adalah rebutan sesuatu. Apakah hari ini Pancasila sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Tentu belum ya. Nah, bagaimana melakukannya? Oh, orang lain juga berbuat seperti itu ya. Maka yang kita harus lakukan adalah ya kita belajar dari diri kita sendiri. Kita memulai dari diri kita sendiri. Dengan cara ketika Anda ingin melakukan sesuatu, maka segala sesuatu itu Anda sadari ya. Dan kesadaran itu tadi diterangi oleh dua cahaya. Dan apapun yang Anda lakukan harus selalu berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan bagaimana menyambungkan dengan Tuhan yang Maha Esa itu? Ya harus kita sambungkan dengan nilai-nilai yang hidup ya. Tuhan itu maha hidup ya, yang menjadikan kita itu hidup. Bagaimana kita bisa tersambung dengan Tuhan yang disebut sebagai mungkin transenden ya. Transenden itu jauh dari diri kita. Bagaimana kita mendekatkan supaya Tuhan menjadi imanen dengan diri kita atau bersatu dengan diri kita? Maka kita sambungkan dengan nilai-nilai, dengan kalimat-kalimat yang hidup juga. Apa? Ya dengan zikir, dengan kalimat-kalimat yang diajarkan Tuhan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Kalimat-kalimat itulah yang kita sambungkan kepada Tuhan. Bismillah, sholawat misalnya, atau misalnya di agama lain ada kalimat-kalimat ya di kitab sucinya. Itulah yang kita pakai untuk menyambungkan kita ya, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak dengan kalimat-kalimat yang mati ya. Kalimat-kalimat yang mati itu misalnya apa? Ontohon, goblok, tolol. Itu kalimat mati ya. Kalimat yang tidak tersambung kepada yang maha hidup ya. Kalimat yang misalnya wah, manehmah itu apa? Ada kalimat yang itu? Tidak ya kan? Kalimat-kalimat yang hidup misalnya adalah kalimat-kalimat yang memang itu ada di dalam misalnya kitab suci, ada yang diajarkan oleh para ustadz kita dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah nanti gitu kan, bahwa hidup kita akan terpelihara ya, hidup kita akan terpelihara. Karena apa? Karena terjaga, terlindungi dengan katakanlah oleh Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Saya kira itu kaitan dengan kesadaran dan nilai-nilai Pancasila yang harus kita pahami betul, sehingga kemudian kita bisa menghadapi situasi apapun. Kenapa? Karena kita akan ajak dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, apapun kondisinya. Ya, Anda bisa lihat ya bagaimana presiden kita berupaya untuk ya, seorang Jokowi misalnya berupaya untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Di saat para pemimpin negara yang lain masuk pada bloknya Rusia atau masuk bloknya Ukraina atau Amerika. Seorang Jokowi bisa ada di tengah-tengah itu. Dia bisa mengkomunikasikan ya, katakanlah pesan dari Ukraina maupun pesan dari Rusia. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Karena ada pesan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ada tujuan negara Indonesia dalam rangka ikut menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan seterusnya. Pokoknya nilai-nilai itulah yang kemudian hadir pada diri seorang pemimpin. Ya. Dan itu diharapkan sekali pada diri Anda semua yang memiliki cara berpikir orientasi yang Indonesia, yang juga mendunia. Karena tadi ya dikatakan oleh Pak Amar juga bahwa Pancasila adalah juga pandangan dunia, bukan hanya pandangan bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu juga hadir di seluruh umat manusia.
Ya. Sehingga kalau misalnya Indonesia ada di tengah-tengah konflik Ukraina dan Rusia dan berupaya untuk mendamaikan itu semua, dicarikan tengahnya, maka saya kira itu suatu fakta di mana bahwa seorang Presiden Jokowi itu menjalankan amanah kenegaraan kita, amanah tujuan daripada hadirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita bisa di level lokal juga melakukan upaya itu, gitu ya, upaya bagaimana mendamaikan konflik-konflik ya yang terjadi di antara kita, bukan kemudian memperlebar konflik ya, atau mencari solusi setiap adanya permasalahan. Ya. Nah saya kira kaitan dengan ya, oh iya, nggak apa-apa, jadi nanti iya, dipanggil aja. Baik, saya kira itu terkait dengan apa namanya penanaman kesadaran nilai-nilai Pancasila yang harusnya betul-betul hadir pada kita, pada diri generasi muda, sehingga kita harapkan ya generasi muda betul-betul mampu melaksanakan ya mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bukan sesuatu yang susah ya, bukan sesuatu yang jauh panggang dari api, tetapi intinya adalah adanya kemauan atau tidak. Diri kita mau hadir, mau mempelajari Pancasila, mau hidupkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Katakanlah misalnya kita Pancasila, kita kan prinsipnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, katakan gitu ya, kemudian keadilan sosial. Itu saja kita pegang, menjadi sebuah pedoman untuk kita melangkah setiap saat. Sehingga kemudian ya dengan kesadaran tadi kita tidak a priori dengan orang lain. Kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Yang hadir adalah rasa sayang, rasa cinta, rasa ingin berdamai dengan siapapun, ingin memperbaiki atau membenahi kehidupan ini ya, dengan langkah-langkah yang kita lakukan ya, dengan upaya-upaya mungkin kecil-kecil yang bisa kita lakukan ya. Bukti orang beriman contohnya misalnya, dia cinta kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Itu kan bagian daripada keyakinan kita kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Anda jorok ya, maka Anda bukan orang beriman. Ya kan? Cukup situ saja. Kalau ada sampah di depan mata Anda lewati begitu saja, tidak Anda ambil, tidak Anda pindahkan ke tempat sampah, maka Anda bukan orang beriman. Ya. Ketika Anda berburuk sangka kepada orang lain, maka Anda bukan orang beriman. Ketika Anda bikin hoax, berita bohong, ya, maka Anda bukan orang beriman. Ya. Anda tidak bertuhan. Gitu ya. Ketika Anda sukanya culas, ya, orang lain memberi Anda, membantu Anda, tapi Anda membalasnya dengan keburukan, maka Anda bukan orang beriman. Ya. Kalau Anda tidak sedikit-sedikit tersinggung atau baperan, Anda bukan orang beriman. Orang beriman itu tidak baperan. Ya. Ketika Anda pengen suatu jabatan, Anda rebutan sama orang lain, Anda bukan orang beriman. Anda bayar untuk mendapatkan jabatan itu, Anda bukan orang beriman. Ya. Anda bukan yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Kalau orang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, orang yang beriman, dimanapun dia ditempatkan, ya, dia akan mensyukuri tempat itu. Dia akan menikmati atau bersyukur atas kedudukan apapun yang dia miliki. Dia punya rezeki 1.000, dia punya rezeki 2.000, dia punya rezeki 1 juta dan seterusnya, dia punya banyak pun, dia akan tetap bersyukur. Ya. Kecil dia bersyukur, banyak dia bersyukur. Ya. Maka dia orang beriman. Tapi Anda banyak menjadi sombong, menjadi pongah, Anda punya kedudukan tinggi, Anda jadi pongah, maka Anda bukan lagi orang beriman. Anda tidak berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Padahal padahal diri Anda adalah bangkai. Ketika tidak ada ruh dari Tuhan yang Allah titipkan kepada diri Anda bukan siapa-siapa. Ya kan? Ya. Oke. Jadi
ini sesuatu yang saya kira harus kita sadari betul bahwa dalam diri kita, ya, dalam pemahaman kita, dalam kesadaran kita, dalam kita bersikap, dalam kita berperilaku, dalam kita bertindak, itu harus betul-betul disadari semuanya menuju kepada ketuhanan yang Maha Esa. Bukan karena kedirian kita. Bukan karena kedirian kita. Maka dalam kemanusiaan kita akan damai dengan siapapun. Anda diputusin cinta juga Anda akan santai. Anda punya orang yang Anda cintai juga Anda santai. Anda suka sama seseorang, orang itu tidak membalas sukanya Anda, cintanya Anda misalnya, Anda juga santai. Kenapa? Kalau memang Allah menganugerahkan cinta yang baik buat dia, dia akan juga mencintai kita. Kalau niatnya kita baik, Tuhan juga akan balas. Ya. Kita nggak usah baper dan kita nggak usah khawatir dengan bahwa ketika kita berbuat baik dibalas jahat sama orang lain, kita enggak. Kenapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibayar kebaikan lagi. Kita tidak khawatir Anda berbuat baik. Misalnya kami di sini berbuat baik sama Anda berbuat baik dengan kepada kami. Enggak berharap bahwa orang lain itu misalnya akan membalas. Kenapa? Nggak usah minta balasan dari manusia. Kenapa? Setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan. Hari itu juga atau misalnya hari-hari yang akan datang. Atau Allah simpan balasannya kan gitu. Karena yang paling pantas untuk membalas setiap kebaikan itu bukan manusia, tetapi Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita tidak khawatir. Gitu ya. Kalau orang lain misalnya kita kasih kebaikan, kemudian orang lain membenci kita, kita ingatkan, itu beda lagi. Tetapi kita tidak menuntut bahwa ketika kita mengingatkan pun kita ingin mendapatkan balasan dari orang itu. Ya. Maka kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi hidup ini tidak akan susah, gitu kan? Hidup ini tidak akan tertekan, gitu ya. Hidup ini tidak akan depresi. Ya. Kenapa? Karena seberat apapun beban masalah kita, kalau kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa lah akan yang memudahkan semua urusan kita. Cita-cita Anda dan sudah. Sekalipun kita menjadi presiden, sekalipun kita jadi bupati, sekalipun kita jadi pejabat atau pengusaha sukses, harta di mana-mana, tetapi ketika kita menyadari diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk yang lemah dan kembali juga besok lusa kepada Tuhan, maka semuanya akan santai. Ya. Artinya tidak akan menjadi beban. Tidak akan menjadi beban gitu. Yang penting kita fokus pada tujuan kita fokus pada apa yang kita pengen tuju saja. Misalnya Anda mau jadi dokter, fokus Anda belajar jadi dokter. Anda mau jadi pengusaha, belajar bagaimana jadi pengusaha. Ya kan? Betul-betul dimaksimalkan ikhtiarnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah Anda berupaya dengan sekuat tenaga, dengan ilmu, dengan doa dan seterusnya, maka tawakal kepada Allah. Persoalannya kita semua seringkali tidak serius, ya kan? Kita tidak pernah serius, kita tidak fokus, sehingga kemudian wajar kalau terjadi kegagalan. Anda bisa lihat, ya, kita bisa lihatlah para olahragawan itu, atlet-atlet itu. Kenapa Messi bisa begitu? Kenapa Ronaldo bisa hebat begitu? Ya. Kenapa misalnya seorang pemain voli, pemain basket, mereka latihan hampir setiap hari 3 sampai 5 jam. Sehingga kemudian pada waktunya mereka menjadi orang hebat, menjadi orang sukses. Lah kita 2-3 jam aja udah lemah. Ya kan? Gak mau mikir, gak mau apa, pengennya santai dan seterusnya. Bagaimana kita bisa sampai pada kesuksesan itu? Gitu ya. Nah, kita perhatikan bagaimana orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, itu mereka melewati proses yang luar biasa, berjibaku, berkeringat, bahkan berdarah-darah sampai mereka pada cita-cita mereka. Nah, kita pengen jadi orang hebat, menjadi orang sukses, tetapi langkah-langkah proses yang kita lalui itu biasa-biasa saja. Maka tentu saja kita jadi orang biasa saja. Dan gitu, saya kira dari saya gitu saja dulu. Nanti barangkali kalau ada pertanyaan, saya kira karena waktu saya untuk Anda cukup banyak, ya. Kalau ada mau pertanyaan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Karena pemateri dari lain, pemateri Bu Nur sudah datang juga. Ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya? Ya, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Untuk pertanyaan kita batas 1 ya.
satu dulu karena nanti juga akan ada pemateri selanjutnya. Silahkan Akang Teteh yang ingin bertanya acungkan tangan. Oh iya, silahkan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, saya Kemal Syahid Mubarak dari Forum OSIS MPK Purwakarta. Tak bisa dipungkiri bahwa memang kondisi saat ini adalah yang saya lihat di lingkungan pribadi saya, di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan kegiatan saya beraktivitas adalah banyak masyarakat Indonesia yang betul-betul tidak menanamkan dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari begitu. Nah, pertanyaan saya apakah dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini perlu ada pembaharuan dalam pemaknaan nilai-nilai Pancasila ini agar kedepannya bisa lebih teraktualisasi nilai-nilai Pancasila ini. Begitu Pak, terima kasih. Ya, saya kira apa yang disampaikan Kemal, secara individu kita harus menyadari tentang itu. Ya, tentu saya kira dari dari diskusi seperti ini. Kemudian secara kelembagaan, bagaimana kita juga mempraktekkan. Misalnya Anda di FOMPA. Nah, bagaimana dalam kehidupan berorganisasi Anda di FOMPA, nilai-nilai itu Anda tanamkan, Anda transformasikan. Tidak berhenti di diri Anda, tidak berhenti di pengurus Anda. Gitu. Anda bisa bikin kajian. Ya. Kenapa Soekarno itu hebat? Kenapa Hatta itu hebat? Syahrir hebat. Sejak pelajar mereka betul-betul sudah belajar. Soekarno Hatta menguasai bahasa Belanda, Jerman, Inggris. Pertanyaannya hari ini Anda yang pengurus POMPA, apa ya bahasa mana yang Anda kuasai? Inggris, Belanda. Forum OSIS MPK harus membuat sebuah komunitas yang mampu menguatkan literasi. Ya. Di antaranya, ya bagaimana Anda berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, atau berbahasa Perancis, atau salah satulah dari itu semua. Ya. Bagaimana Anda belajar itu? Persoalannya yang Anda baca selama ini adalah WA, ya kan? Facebook, Twitter, cengengesan, nggak ada isinya. Tawa ketiwi, main-main. Kenapa tidak Anda isi dengan kajian? Kenapa tidak Anda isi dengan hal-hal yang akan bermanfaat bagi Anda besok lusa menjadi orang hebat? Ya. Itu yang Anda harus lakukan. Itu yang harus Anda secara kelembagaan lakukan. Ya kan? Bagaimana memperkuat kapasitas diri Anda, daya saing generasi muda sehingga betul-betul menjadi Anda menjadi FOMPA misalnya menjadi contoh, menjadi suri tauladan, ya kan? Para pelajar sekabupaten Purwakarta. Ya. Kalau sekedar main-main, anak TK juga bisa. Di sungai, main di mana, melewat, preman juga bisa, tukang parkir juga bisa. Ya. Tapi bagaimana upaya Anda sebagai seorang ketua atau secara kelembagaan meningkatkan kapasitas daya saing, ya, Forum OSIS MPK. Karena kalau untuk main itu Anda gampang, ya, nggak usah berbiaya, Anda main sendiri aja. Ya. Bagaimana Soekarno, Hatta, Syahrir dan para pendiri bangsa itu, termasuk Jokowi, Anda lihat bagaimana kehidupan seorang Jokowi ketika di usia-usia Anda. Ya. Saya baca riwayatnya hampir tidak ada waktu untuk bermain. Bahkan sebagian besar orang-orang hebat itu kehilangan waktu mudanya. Ya. Kehilangan waktu mudanya. Ya. Mereka yang tangguh itu orang-orang yang meluangkan waktu mudanya untuk mendidik dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya. Di suatu saat mereka akan jadi pemimpin. Anda lihat Deddy Mulyadi juga, Kang Deddy Mulyadi juga sama. Mereka yang jadi pemimpin biasanya kehilangan masa-masa mudanya. Ya. Mereka tidak isi dengan banyak main. Terima kasih. Gimana Kang Kemal? Cukup ya? Ya,
Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Izinkan saya menyimpulkan apa yang telah disampaikan. Diri kita bukanlah apa-apa, maka dari itu apapun yang kita lakukan dan ucapkan dengan sadar dan fokus, berikanlah yang terbaik agar mampu menuju keberkahan dan kebaikan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah apapun, yakinkanlah diri bahwa Tuhan itu ada dalam setiap insan untuk mengamalkan sila yang ke-1 dalam Pancasila. Saya moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya sekali lagi tepuk tangannya buat kita semua. Terima kasih Bapak.